Shalom, semua dalam suasana yang sukacita setelah kita menyembah Tuhan. Mari kita kembali menyanyikan satu lagu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kami. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagi kami. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah luar biasa. Dia yang akan memberikan mujizat kepada kita setiap orang yang datang kepadanya. Saudaraku, message singkat kita pada saat ini,
Saya ambil di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, karena dari antara firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Kita bisa membaca dalam bacaan kita pada 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Saudaraku, dan saya ambil inti dari rema renungan kita itu adalah 1 Tesalonika 1 ayat 8. Di sini membicarakan tentang iman. Iman bukanlah sekedar pengakuan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Namun iman adalah sesuatu yang akan mengubahkan hidup kita. Iman mengubah kita dari dalam serta maksudnya dia di dalam diri kita, iman kita mengekspresikan keluar. Iman kita terlihat dari cara kita berpikir. Iman bisa dilihat dari cara kita berpikir. Iman terlihat juga dari cara kita berkata-kata dan bersikap dan bertindak. Itu adalah satu kumpulan dari tentang respon iman. Iman adalah sesuatu hal yang akan mengubah hidup kita. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan iman mereka memberikan kekuatan. Banyak hal yang kita bisa lihat. Contohnya, kita melihat karena dia mempunyai iman. Contohnya itu adalah Daud. Bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Dia mempunyai, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya untuk mengalahkan Goliat. Itu contoh-contoh yang mempunyai iman besar di dalam Alkitab. Karena iman kita bisa lihat Sadrak, Mesak dan Abednego mereka memiliki keberanian untuk tidak mau berkompromi dengan menyembah kepada berhala. Mereka mempunyai iman yang teguh. Nah, yang hidup walaupun mereka tentunya nyawa mereka ada taruhannya. Begitu juga saudara kalau kita melihat. Karena iman, Ayub, banyak cerita Ayub ya yang kita bisa baca, menguasai pikiran, perkataan dan tindakannya. Ketika hidup di sini dikatakan terjadi dalam kehidupannya, di mana sehingga ya di sini dikatakan karena iman Ayub menguasai pikiran dia. Bagaimana pikiran dia, perkataan dia di sini terjadi ya, saudara, perkataan dan tindakannya sehingga ia tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Walaupun tragedi-tragedi yang terjadi dalam kehidupannya, banyak hal saudara bisa baca bersama di dalam kisah Ayub, tapi dia tetap mempunyai iman ketika hidup. Nah, saudaraku, ketika hidup kita terasa di luar kendali kita, merasa nyaman ketika kita mengetahui bahwa Tuhan mengendalikan hidup kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, iman akan membuat kita menjalani terasa aman. Iman akan membuat kita terasa kuat dan keberanian kita, penguasaan diri kita. Karena iman memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Iman dapat memindahkan gunung, itu kita bisa baca di dalam firman Tuhan Matius 17 ayat 20, saudaraku. Di situ banyak diceritakan. Di dalam Matius 19 ayat 26 dikatakan bahwa karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku, oleh sebab itu, message singkat kita pada saat ini, kita tentu bisa merefleksikan diri kita, apakah kita mempunyai iman. Tentu yang harus kita lakukan adalah kita berpikiran. Biarlah melalui firman ini kita lebih berpikiran, bersikap, bertindak, dan berkata-kata sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Saat ini, saudara dan saya mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam pergumulan beban hidup, mungkin dalam permasalahan yang sulit.
yang secara manusia menghadapinya tidak gampang. Tapi firman Tuhan pagi ini menekankan kepada kita semua, mengajak kepada saudara dan saya untuk merefleksikan supaya kita mempunyai iman yang teguh. Dari pikiran kita, kita perkatakan iman kita, bahwa contohnya, Tuhan, saya percaya kesembuhan akan terjadi bagi saya, keluarga saya akan dibebaskan. Kita perkatakan suami saya akan bertobat, kita perkatakan anak-anak saya akan mencari wajah Tuhan, dan lain-lain. Kita perkatakan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Walaupun sebenarnya hal itu belum tidak kelihatan, tapi kita mempunyai iman yang besar bahwa hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan, saudaraku. Jadi melalui message singkat kita pada saat ini, kiranya saudara dan saya tetap mempunyai iman yang teguh, walaupun dalam keadaan apapun, mungkin belum tidak kelihatan pada saat ini, tapi milikilah iman. Karena ketika kita memiliki iman, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, walaupun belum ada mungkin makanan atau apa, tapi anggaplah itu kita sudah mempunyai hal itu. Imani dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, saudaraku, pagi hari ini saya hanya inginkan saudara dan saya untuk memilih. Kita harus lakukan saat ini, biarlah kita memilih untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berkata-kata sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Maka mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar hidup kami bertumbuh, agar kekristenan kami bertumbuh, agar supaya kami tetap memiliki iman yang teguh, tetap melihat cara pandang kami kepadamu Tuhan, dari pikiran kami, dari perkataan kami, dari tindakan kami. Biarlah Tuhan kami memiliki iman yang teguh. Kami memperkatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kami. Kami perkatakan setiap berkat-berkat yang dari Engkau Tuhan Yesus, karena kami percaya ketika kami mempunyai iman ya Tuhan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua yang ada di online ini Tuhan Yesus. Bapa, kami melepaskan berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di online ini Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi permasalahan mereka Tuhan, pagi hari ini kami mempunyai iman dan percaya bahwa Tuhan yang mengambil alih kehidupan mereka, Tuhan yang akan menolong mereka Tuhan Yesus. Kuatkan iman mereka, teguhkan hati mereka hanya memandang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan kami pada saat ini, aktivitas kami. Tuhan tuntun kami, biar kami di dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang pagi ini, kami tetap berjalan bersamamu. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan Yesus, lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.